Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan Munandi. Kali ini video akan membahas pembelajaran untuk kelas 4. Baiklah semuanya, mari simak video yang akan Bapak tampilkan. Simak videonya berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah contoh dari seni 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Benda 3 dimensi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Menempati ruang. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan ke dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Kemudian yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder, itu elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. 3. Benda bebas. Ciri-ciri benda 3 dimensi adalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, pas benda. Pas benda adalah benda yang membentuknya tidak teratur. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan. Teknik dasar membuat gambar 3 dimensi yaitu yang pertama, menggambar kerangka benda yang akan digambar. 2. Memberi arsir dan membuat bayangan agar gambar terlihat lebih hidup. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita Aladin dan lampu ajaib merupakan contoh cerita fiksi. Tahukah kamu cerita Aladin dan lampu ajaib? Coba cari tahu mengenai cerita Aladin dan lampu ajaib. Aladin dan lampu ajaib. Suatu hari Aladin menemukan lampu ajaib di sebuah gua. Lampu tersebut ternyata merupakan tempat tinggal sosok jin. Jin tersebut mengatakan kepada Aladin bahwa ia bisa mengabulkan 3 permohonan dari pemiliknya. Aladin pun menggunakan jin tersebut untuk mengabulkan permohonannya agar menjadi seorang pangeran untuk merebut hati seorang putri. Meski awalnya sempat berkonflik dengan sang jin, namun akhirnya Aladin berteman baik dengannya, bahkan menggunakan keinginan terakhirnya untuk membebaskan sang jin tersebut. Adapun untuk tokoh-tokoh dan sifatnya, Aladin memiliki sifat rendah hati yaitu baik. Yasmin memiliki sifat baik hati, suka menolong dan berbudi pekerti yang baik. Jin biru memiliki sifat baik. Kasih memiliki sifat pendendam, jahat, dan suka menganiaya.
Benda tiga dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat karena pengaruh gaya saat membentuk. Tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Amatilah gambar-gambar peristiwa berikut. Yang pertama, anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah gaya saat anak menarik ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Gambar yang kedua, paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Hubungan dan gerak pada peristiwa menimba ini adalah yaitu mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Ketiga, yaitu perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Pada peristiwa ini adalah hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Kerjasama dengan orang tua. Coba amati peristiwa yang berhubungan dengan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalmu bersama orang tua atau kakakmu. Tulislah peristiwa yang kamu amati. Tuliskan juga hubungan gaya dan gerak pada peristiwa itu. Nah, itu tadi video pembelajaran kita. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami video pembelajaran yang barusan Bapak sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.